Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084, Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk dengan dosen pengampu Ibu Roja Yenita MPD. Jelaskan, setiap guru perlu mengintegrasikan keterampilan dan subketerampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan supaya dapat mengetahui kecerdasan tujuannya, supaya dapat dikembangkan. Pengertian pembelajaran merupakan hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman menurut Muftahul Huda 2013. Pembelajaran di sini juga dapat dikatakan sebagai proses transfer informasi dari pengajar kepada peserta didik. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh anak secara tepat dan menyeluruh. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang tidak mudah. Guru perlu memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni sehingga anak dapat belajar dan terlibat dan tujuan pembelajaran tercapai. Keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai seorang guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru minta penjelasan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses ini, pembelajaran bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong anak untuk berpikir. Pertanyaannya yang diajukan guru dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anak dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan yang diberikan harus mendalam, mendorong anak menemukan alasan dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan alternatif lewat imajinasi anak. Guru juga perlu memahami tujuan pertanyaannya, seperti menimbulkan rasa ingin tahu kepada anak, menstimulan fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian kepada anak, mendiagnosis kesulitan belajar anak, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari anak didik tersebut. Yang kedua, ada keterampilan memberikan penguatan. Memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada anak atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan di sini terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif anak. Sedangkan penguatan negatif, penguatan untuk menghentikan atau menurunkan perilaku anak yang tidak menyenangkan. Seringkali penguatan juga dapat ditunjukkan dari ekspresi guru. Contohnya mengacungkan jempol, tersenyum, penguatan dengan sentuhan. Contohnya mengusap kepala, menepuk pundak, atau melakukan tos bersama anak. Penguatan yang diberikan secara konsisten dapat menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Juga ada keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian anak selama pembelajaran berlangsung. Variasi stimulus ini dapat mengurangi kebosanan anak dan kembali menarik perhatiannya. Pada pembelajaran, bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran seperti variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, kontak pandang dan gerak, gestur atau gerak tubuh, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajaran. Keterampilan di sini menjelaskan suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan seperti penjelasannya harus sesuai dengan karakteristik, penjelasannya harus diselingi dengan tanya jawab, dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Sekian video ini saya buat, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.